Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis sholati wassalami ala nabiyyil karim. Wa qala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang mulia ini Allah hadirkan kita di tempat yang suci, di Masjid Nurul Iman. Telah kita bersama-sama menunaikan ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Merupakan hidayah Allah yang wajib kita syukuri, dan mari kita syukuri bersama-sama dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat teriring salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua
tergolong umat yang senantiasa taat di dalam menjalankan ajarannya, tentunya harapan kita semua akan selalu mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung, syafaat fitin hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Fadilah keutamaan daripada sholat subuh. An Buraidah al-Islami radhiyallahu an, dari sahabat Rasul yang bernama Buraidah al-Islami radhiyallahu an, semoga Allah meridhai kepada Buraidah al-Islami. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, Basyiril masyaina fi dhulami ilal masajidi. Basyiri, kasih kabar gembira. Untuk siapa? Lil masyaina, untuk orang-orang yang melangkahkan kaki, fi dhulami, di waktu petang, di waktu gelap, bermakna sholat subuh. Melangkahkan kaki kemana? Ilal masjidi, ke masjid. Kasih kabar gembira bagi orang-orang yang melangkahkan kakinya di waktu yang gelap untuk menuju ke masjid. Apa kabar gembira yang akan diberikan kepada orang-orang yang rajin sholat subuh ke masjid? Bin nuritami yaumal qiyamah, yakni akan mendapatkan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Orang yang rajin sholat subuh, bangun pagi, berjalan dalam kegelapan. Terang itu sekarang Pak ya, dulu mah gelap Pak. Apalagi di kampung-kampung itu belum ada listrik, paling pakai obor, pakai senter. Sekarang sudah serba terang ya. Jadi kegembiraan yang akan diberikan untuk orang yang rajin sholat subuh berjamaah di masjid, akan diberikan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Cahaya itu adalah sebagai penuntun dalam perjalanan. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ahzab tadi Allah terangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong akeh sing padha iman, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Waqulu, lan ngomong sira kabeh, berbicaralah kamu semua, qaulan sadida, dengan ucapan yang benar. Allah perintahkan orang-orang yang beriman agar selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa qulu qaulan sadida, agar kalian berbicara dengan berbicara yang benar. Kalau kalian selalu takwa kepada Allah, berbicara yang benar, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu. Bimakna amalan-amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunin
dosa-dosamu, dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa yang akan datang. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, faqad faza fawzan azima, maka sungguh mereka mendapat kemenangan yang sangat besar. Kuncinya agar ibadah kita, amalan kita diterima oleh Allah, dosa diampunin oleh Allah. Pertama, kedepankan takwa. Yang kedua, berbicara yang benar. Amalan diterima oleh Allah, dosa akan diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An ba'dil hukama annahu qala man lam yakhsyallah lam yangju min zalatil lisani. Ba'dul hukama menyampaikan, man lam yakhsyallah, siapa orang-orang yang tidak takut kepada Allah, barang siapa yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yangju min zalatil lisani, lam yangju maka tidak akan selamat, min zalatil lisani dari terpelesetnya ucapan. Orang yang enggak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan selamat dari tergelincirnya ucapan. Kenapa mereka itu kadang-kadang ngomong sesukanya, berbicara semaunya? Yang jelas orang itu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebelum berbicara dia pikir dulu, ini ucapan benar apa enggak, ini ucapan manfaat atau tidak. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi. Tuba, beruntung banget, beruntung sekali. Kalau bahasa Jawa, bejo kemayangan, beruntung sekali. Untuk siapa? Liman malaka lisanahu, orang-orang yang bisa mengendalikan lisannya. Jadi sabda Kanjeng Nabi, orang yang beruntung itu orang yang bisa mengendalikan lisannya. Tidak ngomong sembrono, tidak ngomong sembarangan. Nah, maka itu beruntung. Wa wasi'ahu baituhu, dan merasa luas, jembar, baituhu, di dalam rumahnya. Orang yang beruntung itu yang kedua merasa luas di rumahnya. Luasnya rumah bukan karena rumah tingkat, gitu maksudnya. Di rumah itu enggak sumpek, pikirannya tenang. Cuman kan sekarang terbalik. Pak, Bu, arep ning ndi, mau kemana? Mau jalan-jalan, dah ngapain? Mau ngilangin stres. Nah, berarti bahasa ini salah. Kalau jalan-jalan ngilangin stres, nanti balik ke rumah stres lagi. Nah, kan gitu. Bukannya nggak boleh jalan-jalan, boleh tadabbur alam, kan gitu. Tapi bahasanya nggak boleh kemana, mau pergi, mau ngilangin stres. Nanti pergi, begitu pergi pulang lagi stres lagi. Ini nih yang nanti malam ini
yang kadang-kadang itu maksiat terbesar tuh. Ngapain Pak Bu mau nyambut 1 Januari? Kan gitu ya. Bakar-bakar. Punten kalau bagi saya nggak ada istimewanya tahun baru 1 Januari itu nggak ada istimewanya, biasa saja. Kan gitu. Sebab di situ terdapat kalau mengakuin Isa itu matinya disalib. 1. Mengakuin Isa lahirnya 25 Desember. Kan gitu ya. Itu termasuk kufur. Makanya kalau di situ ngadain rame-rame yang maksiat besar itu di tanggal 1 Januari itu kebanyakan begadang malam, miras-miras, mabuk-mabuk kan gitu. Sholat subuhnya enggak kan gitu. Maka kalau berdoa monggo silahkan. Tapi yang jelas enggak ada istimewanya. Yang lebih istimewa itu pergantian 1 Muharram itu. Nah, kalau ini mah biasa-biasa aja lah, nggak usah. Ya, membakar-bakar masa bakar-bakar nungguin 1 Januari. Ya, bakar jagung nunggu 1 Januari. Kalau nggak 1 Januari nggak bakar jagung, ya salah kan gitu. Itu. Kadang-kadang mau keluar malam mau nyambut 1 Januari biar fresh katanya. Nanti pulang udah ngantuk, rugi sholat subuhnya kan gitu. Kadang-kadang kebanyakan begitu. Tapi ternyata memang budaya sudah masuk. Budaya sudah masuk memang. Inilah kita mengikuti budaya asing. Masing-masing hidupin salon, masing-masing karaokean. Kebanyakan begitu. Iya. Iya. Nah, kembalikan tadi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di situ ada katakan man tasabbaha biqaumi fahuwa minhum. Siapa yang menyerupain satu kaum maka dia tergolong kaum itu. Ditakutkannya ke situ tuh nanti. Jadi yang enggak usah terlalu heboh tentang nyambut 1 Januari. Tadi katakan siapa yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala lam yang juming jalatil lisani maka dia tidak akan selamat dari tergelincirnya lisan. Sebagaimana sabda Kanjeng Nabi, tuba liman malaka lisanahu. Beruntung sekali liman bagi orang malaka lisanahu yang bisa mengendalikan ucapan. Ucapan ini jangan sembrono. Sebab salamatul insan fi hifdil lisan. Manusia akan selamat itu karena dia bisa menjaga lisannya. Jaga lisan, ya. Ucapanlah ucapan yang bermanfaat. Maka menjadi orang yang beruntung, orang yang bisa mengendalikan lisannya. Yang kedua, orang yang beruntung itu wa wasi'ahu baituhu, merasa luas di dalam rumahnya. Baik itu luasnya rumah bukan karena rumah tingkat, bukan karena mobil mewah, tapi karena di rumahnya itu nyaman. Artinya nyaman, rumah disinari dengan bacaan Al-Quran. Yang ketiga, orang yang beruntung itu wabaka ala khoti'atihi, selalu nangis terhadap atas kesalahan tadi. Kesalahan-kesalahan yang dulu kalau diingat nangis. Dosa-dosa yang pernah diperbuat itu bukan gembira. Dosa yang telah diperbuat kalau kita ingat, kita neteskan air mata nangis. Itu termasuk orang yang beruntung. Tapi bagi sebaliknya, orang yang berbuat dosa, kemudian dosa yang diperbuat kita ingat kok kita gembira, itu sebaliknya orang yang rugi. Ya. Berbicara masalah keluputan, manusia pasti punya keluputan. Manakala kita ingat keluputan, maka kita nyeselin, tidak akan mengulangi lagi dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tabrani. Wa man lam yakhsha kudumahu 'ala Allah lam yanju qalbuhu minal harami wasyubhati. Wa man lam yakhsha kudumu, siapa yang tidak takut akan kedatangan Allah,
nggak takut akan kehadiran Allah. Ya. Padahal kita di mana-mana diawasin oleh Allah. Kita kok nggak takut dengan hal itu, ya? Nggak takut tentang kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Lam yangju qalbuhu minal harami wasyubhat. Maka tidak akan selamat hatinya dari perbuatan haram dan subuhat. Maka kita di mana-mana harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kantor, di pasar, di perjalanan takut kepada Allah sebagaimana tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Sehingga dengan takwa kepada Allah kita saat berbicara juga terkendali. Wa qulu qaulan sadida. Karena diperintahkan berbicaralah kamu dengan ucapan berbicara yang baik. Yang selanjutnya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wa malam yakun aisan anil khalqi lam yangju minat tom'i. Wa malam yakun aisan anil khalqi. Siapa yang tidak memutus harapan dengan manusia? Maksudnya hidup ini berharap terus sama manusia agar diberi terus. Ini bahasa itu hidup tangannya nyadong terus. Apa nyadong? Tangan nyadong tahu? Minta saja. Mintanya siapa? Sama siapa? Mintanya sama manusia. Siapa yang tidak memutuskan tadi, enggak berhenti dari perbuatan minta-minta terhadap sesama manusia tadi, ini dikatakan tadi. Lam yangju minat tomak, maka tidak selamat dari perbuatan tomak. Tomak itu apa tomak? Rakus. Ibaratnya punten amalan ketek monyet. Monyet itu kalau dikasih kacang dia terima. Kasih lagi terima lagi. Kasih pisang dia ambil, dia makan. Dikasih makan. Padahal sudah kenyang tuh. Dikasih lagi diambil, dikempit. Itulah sifat tomak tadi. Siapa yang hidupnya selalu berharap kepada pemberian manusia, kalau nggak bisa memutuskan hal tersebut, minta-minta terus ngandelin orang saja, maka dia nggak akan selamat dari perbuatan tamak, rakus. Wa malam yakun hafidun ala amalihi lam yangju mirriyai. Wa man lam yakun hafidun ala amalihi, siapa yang tidak bisa menjaga amal-amal kebaikannya, ya, amal kebaikannya nggak bisa dijaga, nggak bisa menjaganya. Lam yangju minar riya, maka dia tidak akan selamat dari perbuatan riya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iyyakum ang tahlitu ta'atallah bi hubbi sana'il ibadi. Jauhilah oleh kalian mencampur adukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berharap agar dipuji oleh manusia. Disuruh untuk menjauhi. Maksudnya gini, kita amal perbuatan baik ini jangan mengharap pujian manusia gitu. Siapa yang beramal baik dengan mengharap pujian manusia, maka fatah bato a'malukum, maka akan rusak semua amal-amalnya. Jadi kita beramal itu karena ridho Allah,
mencari ridho Allah bukan karena manusia. Kita beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yasta'in billah ala tirasikul qalbihi. Wa man lam yasta'in billah, siapa yang tidak mencukupkan diri ya ala tirasi qalbihi, dalam memelihara hatinya. Hidup ini enggak qanaah, enggak bersyukur. Kan gitu. Siapa yang tidak mencukupkan diri dengan Allah ya, ihtirasi qalbihi, dalam memelihara hatinya, lam yangju minal hasadi, maka enggak akan selamat dari sifat hasad. Hasad apa? Dengki. Enggak bisa mencukupkan diri dengan Allah. Padahal apa yang Allah kasih ya, itu sesuai dengan kebutuhan kita, berarti cukup. Allah ngasih itu bukan karena sesuai dengan keinginan kita, ya Pak ya. Kalau keinginan kita, kita inginnya banyak. Ya Allah, aku pingin beli pesawat. Allah nggak ngizinkan. Nanti mau taruh di mana pesawatmu? Gitu. Ya Allah, izinkan aku beli kereta. Nggak diizinkan oleh Allah. Parkirnya di mana keretanya? Nah itu diantaranya tadi. Maka syukurin, itu yang disebut qanaah. Merasa cukup atas segala pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala al-hasadu yufsidul iman. Hasad, iri dengki ya, iku yufsidul iman, bisa merusak keimanan kita. Ya, kita enggak merasa cukup, orang beli ini kita sakit. Tetangga beli ini yang lebih banyak masuk rumah sakit. Itu namanya iri, hasud, dengki tadi. Hasud itu bisa merusak iman. Kama yufsidul sabril asala, bagaikan rusak, bagaikan pepohonan yang bisa merusak madu gitu. Nah, jadi iri, hasud, dengki itu kita jauhin, karena iri, dengki, hasud itu bisa merusak iman. Nah. Rawahu Dailami. Wa malam yang dur ilaman huwa afdalu minhu. Wa malam yang dur ilaman huwa afdalu. Siapa yang tidak bisa memandang ilaman terhadap orang, huwa utaiman itu afdalu, lebih utama, minhu daripadanya, ilman dalam urusan ilmu, wa amalan dalam urusan agama. Memandang orang lain itu, wah dia kalau masalah ilmu mah lebih tinggi aku, misalnya memandang orang lain itu meremehkan ya, lam yangju minal ujbi, maka kalau orang itu selalu berbuat itu, memandang orang lain itu rendah dalam urusan ilmu maupun urusan amal, maka dia tidak akan selamat dari sifat ujub. Maka jadilah orang yang tawadu. Tawadu, tidak menyombongkan diri. Banyak diam saat dengan orang lain itu, banyak diam. Diamnya orang itu tidak bisa diselamin. Maka ada pepatah mengatakan, air tenang menghanyutkan, air beriak tanda tak dalam. Nah, jadi kadang-kadang kan saat ramai orang, kadang-kadang ngobrolnya ada orang yang ngobrolnya itu tinggi kan gitu ya. Kita jangan. Mendingan diem. Diem itu
namanya tawadu. Nggak bisa diselamin orang yang dilem itu ilmunya. Tapi sebaliknya, kalau banyak orang yang suka omongannya, kalau bahasa Jawa itu ngecap gitulah ya. Itu udah bisa diselamin itu tentang ilmunya. Maka banyak diam. Sebab diam itu ada yang mengatakan emas. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan percaya adanya hari akhir, falyakul khairon aw liyasmut, maka berbicaralah yang baik, aw liyasmut, atau lebih baik diam. Nah, ini orang yang memandang orang tadi, ya, dalam urusan baik urusan ilmu, urusan amal dia pandang lebih rendah, ya, maka dia tidak akan selamat dari sifat ujub. Rawiya annahu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man hamida nafsahu ala amali salihin faqad dhalla syukruhu wa habita amaluhu. Man utawi sopone wong hamida kang muji sapa wong nafsahu ing awak dhewe ne wong, siapa yang memuji diri sendiri, ya, ala amali solihin, terhadap amalan soleh, amalan baikan, dia puji, itu kalau bukan saya, itu kalau bukan saya. Nah, faqad dhalla syukruhu, maka telah tersesat syukurnya. Ya, siapa yang memuji diri sendirinya tentang amal kebaikannya. Nah, amal kebaikannya itu kalau bukan saya, itu kalau bukan saya, misalnya kan gitu. Faqad dhalla syukruhu, maka telah tersesat apa syukurnya, wa habita amaluhu, dan rusak semua amalnya. Jadi amalan-amalan yang soleh itu la tubtilu sodakotikum bil manni wal adha, jangan kau rusak amalan-amalan kamu itu dengan apa namanya disebut. Nah, ada pertanyaan ibu-ibu, bapak-bapak, hal-hal yang disampaikan tadi, monggo. Pertanyaannya, kalau sama Rasul kita disuruh untuk mencintai, kepada Allah kita takut. Apa sih arti takut? Ittaqillah. Takut kepada Allah dalam arti takut akan siksa Allah, takut akan ancaman Allah. Manakala kamu melaksanakan perbuatan dosa, maka dosa itu kelak akan jadikan siksa, itu namanya ancaman Allah. Kenapa kita disuruh untuk cinta kepada Rasulullah? Nah, terima kasih. Sebagai bentuk cinta kepada Rasul, Allah juga cinta sama Rasul. Cara Allah cinta tadi di dalam Al-Quran diterangkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Itu di ayatnya. Nah, kita sebagai bentuk cinta kepada Rasul, sabda Kanjeng Nabi gini, man ahabbani, siapa yang cinta kepadaku, kata Rasul. Cara cinta kepada Rasul apa? Memperbanyak baca sholawat. Kalau kita cinta, itu biasanya sering menyebut orang yang kita cintai. Kan gitu. Kita cinta kepada orang, kepada si A, misalnya. Saat usia 20, 25 atau 17, kita jatuh cinta sama si A. Itu Bu ya misalnya. Biasanya mau makan
ingat dia. Kan gitu ya. Cintai aku karena Allah. Sayangi aku karena Allah. Miliki aku karena Allah. Nah, jadi mencintai si A terhadap sama tadi, kalau kita cinta berarti sering kita sebut. Mau mandi ingat dia, mau tidur ingat dia. Kan gitu. Pinginnya ketemu sama dia. Nah, karena saking cintanya cinta. Biasanya karena pingin ketemu si A, maka dia jalan lewat rumah yang orang kita cintai. Nggak ketemu sama orang yang kita cintai, kita lihat pakaian yang dijemur, yang pernah dipakai oleh orang yang kita cintai itu, terobati cintanya. Iya enggak? Pernah, Bu? Itu cinta. Nah, kita cinta kepada Kanjeng Nabi, man ahabani biqauli sholawatin, siapa yang cinta kepadaku, caranya kita sering mengucapkan sholawat, faqad ahaballah, maka dia orang itu akan dicintai oleh Allah. Hasil daripada kita cinta kepada Kanjeng Nabi, nanti kita di akhir zaman itu di dalam surat Al-Kahfi, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim faman utiya kitabahu biyaminihi fa ulaika yaqrauna kitabahum wala yudlamuna fatila. Yauma, pada hari itu, yauma nad'u kulla unasin, kami panggil semua umat. Di hari itu, bimana hari kiamat, Allah panggil semua umat, dari umat Nabi Adam sampai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nad'u kulla unasin bi imamihim, dengan pemimpinnya. Umat Nabi Nuh akan ikut Nabi Nuh. Umat Nabi Ibrahim akan ikut Nabi Ibrahim. Umat Nabi Isa akan ikut Nabi Isa. Nah, kita umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan ikut umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikumpulkannya di padang mahsyar untuk apa? Saat itu nanti kalian akan melihat bahwa bumi itu datar. Bumi itu datar sebagaimana Allah awal ciptakan, bumi datar. Ya. Saat itu nanti kembali bumi datar, nanti manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar datar. Untuk apa dikumpulkan dari sekian triliun manusia tadi, dari zaman Nabi Adam sampai umat Kanjeng Nabi Muhammad? Yakni untuk serah terima. Bukan serah terima jabatan, bukan. Serah terima buku catatan. Faman utiya kitabahu, siapa yang menerima catatan buku amaliyahnya, biyaminihi, dengan tangan kanan, diterima dengan tangan kanan, faulaika yaqra'una kitabahum, maka mereka akan membaca buku itu dengan dibaca berulang-ulang, dengan dibaca penuh gembira. Karena apa? Ibarat orang kuliah itu nilainya A+. Betul Pak Haji? Kalau nilainya A+, seneng enggak? Tapi kalau nilainya apa? Tuh. Nah, saking senangnya menerima buku catatan itu nilainya A+ tadi, dibaca berulang-ulang. Bagaikan anak sekolah SD dapat rapor. Nilainya bagus. Tunjukin sama orang tuanya.
apa nilainya bagus gitu. Faulaika yaqrauna kitabahum wala yudlamuna fatila. Umat Kanjeng Nabi Muhammad amaliyah yang pernah dikerjakan semasa hidupnya tidak akan dirugikan sedikit pun. Siapa yang sedekah 1 butir roti tidak akan tertukar untuk orang lain. Tetap dia itu tercatat di bukunya. Siapa yang bikin teh tidak akan tertukar untuk orang lain. Walayut lamuna fatila, itulah yang disebut tidak akan dirugikan sedikit pun. Nah, kita sebagai cinta Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat dikumpulkan di padang mahsyar, Nabi Adam minta, wahai Muhammad, coba disegerakan saja. Minta Nabi Ibrahim nggak bisa, minta Nabi Nuh nggak bisa, kemudian minta kepada Nabi Muhammad agar hisab disegerakan. Nah, umat Kanjeng Nabi Muhammad yang datangnya akhir ini, nanti dihisabnya yang paling awal, maka kita cinta kepada Rasul. Man a'abani biqauli sholawatin faqad ahabballah. Siapa yang cinta kepadaku sebagai wujud cinta kepada Kanjeng Nabi, yakni sering mengucapkan sholawat, maka dia itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicintai oleh Allah lantaran kita cinta kepada Rasul, taat kepada Allah dan Rasulnya, dapat naungan. Gitu Pak Haji. Nah, kenapa kita kok di situ tidak bukan mencintai Allah tadi ya? Kenapa mencintai Rasul kan gitu? Allah itu sifatnya Rahman Rahim, zat yang mengasih, kasih dan sayang. Allah sifatnya kasih dan kasih sayang. Sifat cinta itu, kasih itu dari Allah. Kita memiliki sifat kasih, memiliki sifat belas kasih, itu dari Allah. Kan gitu. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita diberikan memiliki sifat kasih sayang. Pernah saya ceritakan, kasih sayang ngasih makan kucing. Lantaran ngasih makan kucing, masuk surganya bukan karena pahala sholat, bukan karena pahala zakat, puasa, tapi pahala daripada ngasih makan kucing. Pernah dengar belum? Belum? Nah, boleh aku ceritakan gini. Orang namanya ulama yang bernama Syekh Shibli. Syekh Shibli. Beliau dalam satu perjalanan melihat kucing sedang kedinginan karena kehujanan. Beliau ambil kucing itu, kemudian diselimutin pakai sorbannya, dibawa pulang, diangetin, dikasih makan. Nah, perjalanan waktu singkat ceritanya Syekh Shibli wafat. Saat Syekh Shibli wafat, dimimpikan oleh ulama siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani itu ulama asli, lahir di Banten. Tahun berapa lahirnya? 1230 Masehi. Lahir beliau. Nah, beliau itu saat mudanya pernah diberikan karomah oleh Allah, ya, karomah ya. Saat beliau sholat di masjid kota Jakarta, di situ ada masjid dekat rumahnya, Masjid Utsman bin Yahya. Saat beliau sholat di situ, beliau ngomong, punten Pak Kiai, mohon maaf sebelumnya, wahai Habib, oh ya ada apa anak muda? Ini kiblat masjidnya itu kurang ke kanan ya, kata beliau, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Wah enggak, ini sudah kami ukur dengan kompas, dan Habib Utsman itu juga termasuk ahli falak. Kemudian dipanggil, mohon maaf Kiai. Beliau menunjuk dengan jarinya, tuh lihat. Ternyata terlihat Ka'bah. Berarti kurang ke kanan tadi. Akhirnya masjid dibongkar lagi, dibetulin kiblatnya. Itu namanya karomah. Nah, tentang mimpinya beliau terhadap Syekh Shibli tadi, saat Syekh Shibli sudah wafat, Syekh Shibli itu sedang berdialog dengan suara. Wahai Shibli, apa perasaanmu? Syekh Shibli menjawab, senang
karena aku berada di surga. Kemudian suara tanpa rupa, terus kamu masuk surga itu menurut kamu karena apa? Oh mungkin karena sholatku. Kata saya tidak. Oh, mungkin karena puasaku. Juga tidak. Mungkin karena hajiku. Juga tidak. Lantas aku masuk surga karena apa? Suara itu ngomong, kamu masuk surga karena rahmatku. Jadi masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat itu kasih sayang. Yang memiliki sifat kasih sayang itu Allah. Maka wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta, Allah demen, Allah sayang terhadap orang-orang yang berbuat baik. Di dalam kitab Irsadul Ibad, salasun mangkunna fihi hasabahullahu hisabai yasira wa adkhalahul jannata birrahmah. Ada 3 amalan. Ini tidak kampanye. Ada 3. Mangkunna fihi, siapa yang memiliki 3 amalan tersebut, maka akan dihisab dengan hisapan yang seringan-ringannya 1. Nah ini baru 1. Boleh apa? 1 Bu ya? Sebab kalau ibu milih 2 nggak kepake, 3 nggak kepakainya 1 Pak Haji ya. 1 apa? 3 amalan, siapa yang memiliki 3 amalan tersebut, maka akan dihisab dengan hisapan seringan-ringannya dan akan masuk surga dengan rahmatnya. Yang pertama, tu'ti man haramaka, mau mengasih makan terhadap orang yang menghalangimu atau membencimu. Yang kedua, watasilu mangkotoaka, mau menyambung hubungan silaturahim terhadap orang yang memutuskan hubungan silaturahim terhadapmu. Yang ketiga, wata'fu amam dolamaka, mau memaafkan terhadap orang yang pernah mendolimimu. Fa'idha fa'alta dzalika, jikalau kamu memiliki 3 amalan tersebut, tadkhulul jannah, maka kamu akan masuk surga birrahmah, dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Yang memiliki sifat kasih sayang itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita disuruh untuk mencintai Allah, mencintai apa yang ada di muka bumi dan mencintai apa yang ada di langit. Hadisnya kata Rasul, cintailah olehmu apa yang ada di langit, maka niscaya kamu akan mendapatkan kasih sayang cintailah oleh kalian apa yang ada di dalam bumi ini kan. Nah, maka niscaya kamu akan mendapatkan kasih sayang apa yang ada di langit. Irhamu mangfil ardi, kalau bahasa Arabnya. Irhamu mangfil ardi yarhamkum mangfis sama. Cintailah oleh kalian apa-apa yang ada di muka bumi ini, yarhamkum mangfis sama. Kamu akan mendapatkan belas kasih sayang, cinta yang ada di langit. Kurang lebih begitu Pak Haji. Dari ibu, kaum ibu, Allah menghalalkan jual beli. Karena ibu tahu momen ini biasanya itu pembelinya banyak. Kalau di hari-hari lainnya itu kok habis kilo misalnya, ibu tambahin ini 2 kilo karena ibu yakin 2 kilo habis. Apa ibu dosa? Ya enggak lah. Enggak dosa Bu. Ya. Karena ibu namanya sedang mencari karunia Allah melalui jual beli. Jual apa? Sate. Boleh ibu jual sate. Bahkan biasanya mungkin masih sore aja udah habis karena banyak peminatnya ya sate. Boleh, jadi enggak dosa Bu ya. Apa ikut meramaikan? Tidak Bu. Nah, ibu kan tetap jual walaupun tidak tahun baru kan ibu tetap jual sate juga kan? Ya enggak, tetap ibu boleh. Namanya momennya bagus, apa namanya? Ya artinya pembelinya banyak tadi. Enggak, berarti enggak dosa Bu ya. Yang dosa itu ibu menyediakan figur. Tuh, itu dosa, ibunya jualan figur, jualan tua. Nah, itu yang jual sama yang beli gogo gawo.
Itu. Ya. Masih? Oh iya Pak Haji, yang boleh dibunuh itu hewan yang membahayakan. Yang boleh dibunuh hewan yang membahayakan di antara tadi adalah ular. Kemudian bagaimana tentang semut? Ini ada kisah. Semut ini ada kisah. Nabi Sulaiman saat sedang perjalanan dengan bala tentaranya, kemudian di depan terhalang semut yang sedang berjalan menuju rumahnya. Kan gitu. Kemudian Nabi Sulaiman memberhentikan pasukannya, pasukanku berhenti kan gitu. Karena ada pasukan semut yang lagi jalan. Biar mereka selesai. Satu. Yang kedua, yang disebut untuk menyayangin apa yang ada di muka bumi ini, maka dilarang. Di antaranya dilarang kencing di lubang. Kencing di lubang. Kenapa kok dilarang kencing di lubang? Ditakutkannya lubang itu ada hewannya. Itu Pak Haji. Jadi tapi kan kita kan kadang-kadang semut di rumah misalnya, semut di ini aneh. Ya artinya tetap apa yang kita berbuat sekecil apapun nanti akan diperlihatkan di sisi Allah. Ya, kita pernah membunuh nyakitin orang ya tertulis. Jadi yang disebut tentang hewan tadi maksudnya ini. Kita disuruh untuk irhamu mang fil ardi yarhamkum mang fis sama. Sayangilah oleh kalian apa yang di muka bumi ini. Jangankan terhadap manusia, terhadap hewan aja kita disuruh untuk menyayangin. Dengan lantaran punten karena saking memerlukan pertolongan, contoh aja dulu zaman Kanjeng Nabi ada seorang perempuan yang ahli maksiat, dalam perjalanan itu haus, kemudian dia berusaha untuk mencari air. Begitu dilihat sumur, maka dia mengeluarkan slopnya atau sepatunya, dia timba air itu, ngambil air dengan susah payah, diambil air di sumur tadi. Begitu didapat, ternyata punten ada anjing yang sedang jilat-jilat tanah. Dia berpikir, ini anjing pasti merasa haus sebagaimana aku merasakan haus. Maka air yang didapat dengan cara yang sulit tadi dikasihkan ke anjing tadi. Kemudian dalam kisahnya, lantaran ngasih minum anjing yang kehausan, dia masuk surga. Itu. Jadi kita disuruh untuk menyayangin apa yang ada di muka bumi ini, baik terhadap sesama maupun makhluk-makhluk lainnya. Yang wajib dibunuh itu hewan yang membahayakan, yakni ular, itu boleh dibunuh. Cukup. Intinya nggak boleh gitulah ya, nggak boleh. Ya tadi kisahnya Nabi Sulaiman dalam perjalanan, karena Nabi Sulaiman kan bisa komunikasi sama makhluk. Semut lagi lewat, kalau langsung dia pasukannya lewat kan keinjek-injek itu semut jadi terbunuh. Jadi sebenarnya pada hakikatnya ya tidak dianjurkan untuk membunuh itu semut. Kalau mengusir mah boleh. Nah, mengusir. Bagaimana cara mengusir semut? Nah, gitu Pak ya. Cara mengusir semut itu sediakan gula. Semut di sini ya, gula terus sana, nanti dia daya ciumnya lebih tajam semut itu. Dia akan pindah ke sana. Gula. Di antara itu. Terima kasih. Cukup Ibu ya, Bapak. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil afali wal afat wa taqabbal biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana khataaya kullaha. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hafad ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad farjan ajlan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rahmah ya sayyidana ya Rasulullah ya Habiballah. Inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina. Sebutkan hajat kita masing-masing. Fi hajatina ya. Allahumma fasyafihu fina ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultuf bina ya latif ya alimu ya khabir ya latif lam yazal ultuf bina fi ma nazal innaka latif lam tazal ultuf bina wal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin istajib du'a ya Allah. Allahul kafi rabbunal kafi qasunal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi daimal kafi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada khilafan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.